Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bertin Kristi, NIM D1A1069. Jurusan kelas Agribisnis C. Saya akan menjelaskan materi pada RPS ke-13, yaitu konsep Pancasila sebagai sistem filsafat, filsafat Pancasila sebagai genetipus objektifus, dan genetipus subjektifus, landasan ontologis Pancasila. Langsung saja, kita ke slide yang pertama. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis cross-like. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofi yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang adalah diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kendatipun demikian, filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu, sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang akan dapat merangsang para pemikiran berikutnya. Langsung saja ke slide yang kedua. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana ditemukan Titus Smith dan Nolan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau arti informal. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikir terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi atau arti formal. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau arti konvensif. Yang keempat, filsafat adalah analisis logis dan berbahasa serta penjelasan tentang arti dan konsep atau arti analisis logistik. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problematik yang berlangsung mendapat perhatian manusia dan carikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi Christ-like daripada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya sebagai berikut dapat dilihat dalam slide ini. Nur Baikri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksud untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Beberapa ciri pemikir filsafatan berikut. Yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Yang keempat, sistem filsafat harus bersifat spekulatif. Baik, sekarang kita akan menjelaskan sistem filsafat harus bersifat koheren. Artinya, berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi dan tiap bagiannya mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peragaan yang menjadi titik awal, pola dasar, penerapan logis, serta mekanik lokal peningkatan dalam sesuatu. Kedua,
Pancasila sebagai Wassalam, artinya nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpati dalam Wassalam itu menyebar dalam berbagai pemikir dan kebudayaan bangsa Indonesia. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan macam-macam teknik untuk memperoleh keteraman atau security dan kenikmatan komfort. Akan tetapi, pada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membintangi manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Beberapa faedah filsafat. Pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjajaki kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Jika pemecahan itu sudah didefinisikan dan diselidiki, maka menjadi mudahlah bagi manusia untuk mendapatkan pemecahan persoalan untuk meneruskan pertimbangan jawaban-jawaban tersebut. Kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman manusia pada waktu sekarang. Ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Pengolahan filsafat sebagai dasar negara ditunjukkan pada beberapa aspek. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofi Pancasila, meskipun masih ada beberapa aspek yang masih dapat dipertimbangkan. Pancasila sebagai genetipus objektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetipus subjektivus, artinya dipergunakan untuk mengkritik berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya didasar pada pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pengembangan nasional. Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membuat tentang hakikat segala ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang dalam sesuatu yang ada, yaitu unsur-unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Sutrapraja mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Soeharjo mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu memberikan orientasi ke dalam, mengharuskan bangsa selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Ontologi menurut pandangan Becker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-segala menurut segala bagiannya dan menurut segala aspeknya atau intensif.
Lebih lanjut, Berkeley mengkaitkan dimensi otorik ke dalam Pancasila dalam uraian berikut. Dapat dilihat dalam slide di sini uraian-uraian yang terkandung. Stephen W. Lejeune dan Karen Avos dalam The Theory of Human Communication menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Setidaknya ada 4 masalah yang mendasar dalam asumsi ontologi ketika dikaitkan dengan masalah sosial, yaitu pada tingkat apa manusia membuat pilihan-pilihan nyata, apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat, apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial, pada tingkatan apakah komunikasi sosial menjadi kontekstual. Pertama, ada 3 mainstream yang berkembang sebagai pilihan nyata bangsa Indonesia atas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu determinisasi yang menyatakan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh banyak kondisi sebelumnya, sehingga manusia pada dasarnya bersifat reaktif dan pasif. Pancasila sebagai sistem filsafat lahir sebagai reaksi atas penjajahan yang melanggar hak asasi manusia, sebagaimana amanat yang tercantum dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, pragmatisme yang menyatakan bahwa manusia merencanakan perilakunya untuk mencapai tujuan masa depan, sehingga manusia merupakan makhluk yang aktif dan dapat mengambil keputusan yang mempengaruhi nasib mereka. Aliran yang terdiri pada posisi tengah atau komprehensif yang menyatakan bahwa manusia membuat pilihan dalam jangkauan yang terbatas, atau bahwa perilaku telah ditentukan sedangkan perilaku yang lain dilakukan secara bebas. Ketergantungan dari satu pihak dan kebebasan dari pihak lain tercermin dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketergantungan dalam hal ini adalah atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, sedangkan kebebasan bangsa Indonesia mengacu pada keinginan luhur untuk bebas merdeka. Persoalan kedua terkait dengan apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat. Dalam hal ini, keadaan mencerminkan kediaman manusia, sedangkan sifat mengacu pada karakteristik yang konsisten sepanjang waktu. Keadaan dan sifat membentuk perilaku manusia, sehingga penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang cukup panjang itu membentuk kedinamisan rakyat Indonesia untuk terus mengadakan perlawanan yang tertuang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa ke masa. Sifat yang mengacu pada karakteristik bangsa Indonesia berupa solidaritas, rasa kebersamaan, gotong royong, bahu-membahu untuk mengatasi kesusahan demi menyongsong masa depan yang lebih baik. Persoalan ontologis ketiga yang dikemukakan Littlejohn dan Forsyth terkait apakah pengalaman manusia semata-mata individual ataukah sosial. Seiring dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, harus diakui memang ada individu-individu yang menonjol seperti para pahlawan Diponegoro, Imam Bonjol, Pattimura, dan seterusnya. Tokoh-tokoh bergerak nasional, Soekarno, Muhammad Hatta, Hamaramis, Agus Salim, dan seterusnya, yang mencatatkan nama-nama di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Namun harus pula diakui bahwa para pahlawan dan tokoh-tokoh penggerak nasional itu tidak mungkin bergerak sendiri untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa 10 November di Surabaya ketika terjadi pertempuran antara para pemuda arek-arek Surabaya dan pihak sekutu membuktikan bahwa Bung Tomo berhasil menggerakkan semangat rakyat melalui orasi dan pidato-pidatonya. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk individu baru mempunyai arti ketika berelasi dengan manusia lain, sehingga sekaligus menjadi makhluk sosial. Pada tingkat apakah komunikasi nasional menjadi kontekstual? Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofi atas hakikat dan rasion di era sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofi negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan.
sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Sastra Praja menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Yang kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga, prinsip persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudan sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi RPS ke-13 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.